Orang nih kebanyakan kalau dari Cianjur pada mainnya ke Jakarta. Ini kenapa yang dari Jakarta malah main ke Cianjur? Apa maksud Anda ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo, apa kabar semuanya warga Cianjur and today's people. Suasana berbeda, tempatnya juga beda ya untuk di episode kali ini kawan-kawan. Dan juga tamunya juga berbeda hari ini. So, kembali lagi bersama saya Aryo Rosmana di obrolan bebas Cianjur Today. Dan kali ini saya kedatangan kawan saya ya, yang jauh-jauh datang dari Jakarta sekarang main ke Cianjur nih. Apa kabar Mas Hanif? Halo. Kayaknya mesti perkenalan dulu nih Mas ya. Ini banyak yang belum tahu nih. Ini Mas Hanif ini siapa sebetulnya? Aku rakyat biasa sih. Sebenarnya ya. Oke. Dan apa tujuannya datang ke sini? Gini Mas. Kan lagi apa ya, kalau bisa disebut lagi standby Cianjur nih Mas ya. Iya. Lagi standby Cianjur. Orang nih kebanyakan kalau dari Cianjur pada mainnya ke Jakarta. Ini kenapa yang dari Jakarta malah main ke Cianjur? Apa maksud Anda ke sini? Enak ya, tenang ya di sini ya. Nggak macet. Jakarta macet loh. Parah. Corona juga kayaknya di sini nggak ada ya corona. Kayaknya pada nggak percaya, bukan nggak ada sih, pada nggak percaya gitu, kayaknya ya orang-orang. Oke. Basically sebenarnya sih aku di sini kerja ya, kerja sih. Jadi udah hampir berapa lama ya di sini? Hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan ya. Merantau. Mas, kita merantau. Asik. Merantau dari Jakarta, ibu kota. Dari ibu kota malah ke sini gitu kan. Orang kebalik gue bilang gini, orang ngapain malah main ke Cianjur gitu kan. Iya. Tapi unik. Terus gimana nih Mas? Pertama datang ke Cianjur, kesan-kesannya nih pas sudah main ke sini? Nggak jauh beda panasnya ternyata ya? Nggak jauh beda. Iya, Mungkin karena datangnya pas lagi panas nih. Cuman di sini orang-orangnya baik ya, humble ya, lebih mungkin lebih tenang kali ya. Hiruk pikuknya nggak se heavy di Jakarta gitu ya. Terlalu benar-benar sangat ya apa ya? Ya mungkin jenuh kali ya. Tapi mungkin karena sekarang lagi pada corona, mungkin Jakarta agak lebih sepi ya. Orang-orang pada banyak di rumah ya. Gitu sih sebenarnya. Oke, nah so sekarang nih Mas, sebetulnya kesibukannya ada apa aja sekarang main-main di Cianjur nih? Aku sih sekarang nih lagi kerja aja sih di properti ya. Aku jadi sekarang lagi sebagai developer properti dari Ukochi Grand Residence. Itu merupakan salah satu proyek dari PT Geraha Gemilang Property. Itu base-nya itu ada di Tangerang. Base-nya. Nah, makanya aku sekarang lagi banyak stay di Cianjur ya karena mencoba mensuksesor lah. Membantu orang-orang di Cianjur ini bisa ya punya rumah. So, menarik nih sebetulnya kalau misalnya kita bahas orang-orang Cianjur harus punya rumah dan lain-lain. Tapi sebelum itu Mas, aku pengen nanya juga nih sebetulnya Mas. Nih orang kan kebanyakan gue bilang nih. Ketika misalnya ngomongin masalah urusan properti dan lain-lain tuh orang-orang yang bisa dikatakan ya sudah ada umurnya nih. Nih Mas kaget ya. Kenapa tiba-tiba kayak gue nih umur segini tiba-tiba gue developer gitu. Dia kan gak beda jauh umurnya sama saya gitu kan. Tiba-tiba dia ngurusin developer. Wow, gue bilang kan ini salah satu hal yang rumit sebetulnya kita ngomongin Mas. Kalau misalnya untuk bisnis properti ya gitu kan. Apalagi developer gitu. Nah tiba-tiba Mas Hanif dengan gebrakannya sebetulnya ini orang muda loh. Karena aku beberapa kali juga ngobrol nih Mas ya dengan kawan-kawan juga ada nih yang sama di bisnis developer, tapi ya itu dia tadi rata-rata semuanya jauh umurnya di atas saya. Nah gitu. Ini Mas Adi beda sendiri, makanya gue undang nih ngobrol di sini nih. Jadi kenapa kok bisa nyemplung di sana Mas gitu? Awalnya kecemplung sih gitu. Iya, kecemplung kalah lah. Enggak. Jadi sebenarnya gini sih. Yang aku jalanin sekarang itu kebanyakan tuh rumah-rumah khusus untuk program pemerintah atau FLPP ya. Nah perbedaannya FLPP dengan komersil tuh apa sih? Itu ada perbedaan yang benar-benar lumayan besar. Yang menurut aku di situ tuh bisa jadi peluang millennials tuh bisa punya rumah. Oke. Karena yang aku lihat di sini tuh kayak apa ya? Ini aku mau cerita aja sekilas ya. Jadi sebenarnya aku sebagai millennials, sekarang kita tahu deh orang biasanya buat beli rumah aja itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi orang malah mikir 2 kali, bukan 2 kali lah, malah berkali-kali nih kalau mau beli rumah kan ya. Karena mahal gitu. Iya emang pasti gitu, apalagi di Jakarta betul, di Mas. Bandung, di ibu kota Jakarta atau Bandung dan lain-lain gitu ya. Itu harga tanah aja tuh bisa tanah aja ya. Iya. Itu kita mesti nabung dan itu lumayan cukup menguras pendapatan. Tapi kalau aku lihat-lihat sih sebenarnya ya di program pemerintah ini tuh atau FLPP itu sebenarnya punya perbedaan signifikan dengan program reguler karena di sini tuh pajaknya sendiri tuh
pajak. Kayak seperti bunganya itu ya, dan cicilannya itu harus stagnan harganya. Itu seharga kalau misalnya seandainya kita ambil 20 tahun ya, itu sekitar 900.000 sebulan. 900.000 sebulan. Nah makanya itu aku ada di sini sebenarnya tuh pingin apa ya, mendobrak mindset orang. Karena selama ini tuh aku ngelihat kayak banyak orang-orang anak muda yang kayak oh ya udahlah gimana nantilah kita mau punya rumah, nanti juga pasti punya rumah, atau masih bergantung dengan orang tua gitu loh. Oke, kalau orang tua ya aku pikirin aku pikir ada mas kayak gitu. Iya, aku pikirin di sini yang gue pikirin di sini tuh kayak apa ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang itu kayak sangat bergantung banget sama orang tuanya. Iya, betul. Sekarang kita anak pertama misalnya, kayak aku nih anak pertama. Terus nanti ada anak kedua, adik yang ketiga atau adik yang keempat. Itu semua kan juga pasti butuh rumah dong. Betul. Sedangkan orang tua misalnya, alhamdulillah kalau misalnya kita lahir di keluarga yang bercukupan. Tapi kalau seandainya kita pas-pasan atau dengan kemampuan budget yang merendah, kayak itu kan harus bagi-bagi dengan adik-adik yang lain. Nah, rumah itu salah satu aset. Asetnya nanti mungkin di saat orang tua kita nanti nggak ada, atau orang tua kita sudah berpulang, itu bisa jadi hal yang untuk apa ya? Berarti warisan tuh pertama kali pasti rumah. Tapi kan so far gini mas, misalnya, kalau misalnya kita ngomongin emang rumah, kebanyakan nih mindset orang nih kan, gua kan rumah ya udahlah nanti aja, soalnya ada kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan rumah. Nah orang-orang kebanyakan di milenial sekarang gitu kan, mikirnya rumah nanti aja, soalnya gua kan mesti bayarin lah, mesti bayar cicilan lah, belum foya-foyanya. Nah itu kan kebanyakan mindset gitu tuh sekarang kan, kita ngobrol-ngobrol. Itu yang terjadi banget. Karena kan dianggap apa ya, kalau misalnya si rumah ini bukan kebutuhan primer, dianggapnya ya itu mah yang sekunder atau yang seberapa lah gitu kan rumahnya kebanyakan. Karena itu dia tadi, belum masalah cicilan lah, belum masalah sehari-hari lah, belum rokok, belum main dan lain-lain. Kan kebanyakan mindsetnya gitu mas. Betul. Sekarang gini, kalau kita balik lagi ya, kalau dari kecil kita dikasih tahu ya dari sekolah ya, ada kebutuhan pokok manusia itu ada 3. Betul. Sandang, pangan, dan papan. Sekarang nambah apa? Kuota. Iya kan sekarang namanya begitu mas, sandang, pangan, kuota. Kuota sama followers. Nah itu udah jadi kebutuhannya nambah sekarang. Bisa endorse. Kayak gitu ya. Nah, balik lagi nih, kita ambil contoh kayak misalnya influencer, endorsement itu gaji mereka itu cukup banget sebenarnya untuk bisa memulai punya rumah. Nah, basically itu kita kan ada 3 hal kebutuhan yang emang berdampak langsung lah sama kita ya, sandang, pangan, dan papan itu. Tapi kadang-kadang tuh orang itu terlalu fokus dengan pangan dan sandangnya. Jadi misalnya sandang nih, orang tuh pengen bajunya yang malah tadinya kebutuhan doang, sekarang jadi kebutuhan mungkin ada yang tersier, ada yang malah jadi sekunder. Kenapa? Kebutuhannya gila mahal banget dong. Betul. Sekarang baju-baju berapa sih kalau tahu? Ya di kisaran 300-an, 500-an ribu lah. 300-500-an satu kali beli baju. Betul. 1 bulan pasti sekali kita beli. Sedangkan baju itu bisa dipakai lama. Ya itu gara-gara sio lo tuh. Berapa harga outfit lo tuh, jadi semuanya pakai begitu kan mereka mikirnya ya enggak? Iya, jadi kan akhirnya di situ kan orang itu menggunakan itu bukan untuk sebagai kebutuhan utama lagi, tapi untuk pride. Iya betul, pride itu sih maksudnya. Untuk apa ya? Menurut lo tuh kayak gengsi. Iya, pasti. Gengsi nggak sih, bener nggak? Betul, masalah gengsi ya. Pakai baju sepatu 8, aduh nggak masuk nih sama sosialita gue ini. Oke. Dijauhin. Kalau istilahnya bukan kasta gue lah gitu kan. Kasta gue lo siapa sih gitu kan. Tapi kan sobat, menurut Mas Hanif sendiri nih, fair nggak sih ketika misalnya kebanyakan dari orang itu lebih senang untuk terlihat kaya dibanding menjadi benar-benar kaya? Gitu. Menurut Mas fair nggak sih kalau misalnya sekarang? Karena tuntutan loh, maksudnya gue bilang gini. Sekarang gini, aku pernah ngobrol sama seorang ya orang-orang di sini lah. Aku kan udah hampir 2 bulan ya. Mulai terjun di sini. Ya. Terus aku tanya, ini aku sampai kaget loh, kayak ada beberapa orang anak-anak muda, bukan anak muda sih, kayak keluarga baru. Mereka tuh masih kontrak nih. Iya. Mereka punya rumah, punya mobil, Oh, punya mobil. Punya mobil. Nah, sekarang aku kasih tahu, rumah yang aku jual itu tuh cuma harganya cuma 150 juta. Sedangkan mobil berapa sekarang? Sekarang mobil harganya gitu. Dia mampu, dan itu aku cicilannya itu rumah itu sekitar 150 juta, dan itu cicilannya cuma 900.000. Iya. Mobil itu dia bisa cicilannya cuma 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun. Iya. Dan dia mampu gitu loh. Yes. Aku tanya, kenapa sih alasannya? Ya karena mobil bisa dipamerin. Right, nongkrong bisa dipamerin gitu. Keluarga pada itu. Tapi lu rumah ngontrak gitu. Terus tapi kontrak masih. Terus aku tanya lagi, mobil kenapa?
oh iya kalau mobil itu aku perlu nih buat mondar mandir aku tanya. Tapi punya motor juga, punya mobil, HP semua ada lengkap, Android terbaru, iPhone mungkin. Tapi aku tanya rumah masih motor, iya nanti kalau ada uangnya aku bakal cicil. Sampai kapan gitu loh, karena apa ya, rumah tuh meringankan kehidupan kita. Karena apa, kita bisa lebih mudah, nggak perlu ada cicilan kontrakan lagi. Iya betul. Kita di situ udah hak milik kita ada apa-apa itu bisa harganya naik terus. Karena kalau misalnya gue pikir-pikir juga mas, misalnya kan per bulan anggaplah 500.000 atau 800.000 kontrakan gitu kan. Kalau misalnya kita cicil rumah gitu ya sama-sama aja kan ya, apalagi itu udah jadi hak milik kita ya. Iya, nah itu mikirnya sekarang ini aku tanya kontrakan di daerah Cianjur berapa sih hari? Cianjur itu di atas gope semua sih rata-rata. Ya variatif lah. Yang bisa buat berkeluarga, keluarga baru, yang anak kecil 1 lah gitu. Atau anak kecilnya 2. Gitu, biasanya segitu kan. Nah itu kira-kira berapa? Yang 2 kamar lah. 2 kamar itu rate-nya itu 800-an ke atas 800 biasanya. Kan? 800 ke atas rate-nya untuk 2 kamar. Tinggal tambah 100.000 nih. Ya, kamu cuma tinggal tambah 100.000 dan persyaratannya itu adalah hanya cuman harta kekayaan bersama. Misalnya udah nikah nih. Harta kekayaan di combine. Misalnya gaji kamu berapa dan aku berapa misalnya gitu ya. Di combine suami istri itu menjadi sebuah syarat untuk bisa nyicil gitu loh. Dan sekarang aku pikirin gini nih. Oke, beratnya orang-orang ada kendala juga yang kedua tuh kayak 20 tahun nih. Gila, 900.000 mahal banget gitu kan. 900.000 tiap bulan berat. Nah sekarang aku tanya sama kamu. Dulu 100.000 tahun 2005, 2006 itu udah. Iya, bilangnya gede banget itu. Gede banget kan, 2008 gitu ya. Sekarang 100.000 kayak kita mau keluar nih ya. Bawa cuman 50-30.000. Panik juga, aduh mau kemana lo, mau ngajakin gua kemana nih nongkrong. Ya kan dulu padahal dengan 100.000 tuh kayak gue bisa kemana aja nih. Iya dulu, kalau sekarang bener cuman sekali jalan juga nggak bakal cukup itu, bener mas. Bener. Punya pacar deh nih paling gampang. Pacar. Nggak punya duit misalnya kita nih, cuma ada 100.000. Datang nongkrong ngopi, udah cuma satu tempat. Iya. Abis. Bener. Kalau sekarang bener. Abis 100.000 itu dulu. Sekarang bayangin 900.000 itu nanti 10 tahun lagi. Berapa ayo? Iya. So. Jadi berapa? Jadi maksudnya tuh sekarang mungkin berat ya. Cuma nanti pas udah kita udah lebih stabil, pendapatan kita naik, harga ya semua nanti mempengaruhi ke inflasi dan lain-lain lah gitu, ekonomi dunia gitulah. Gua nggak berat-berat banget bahasnya, kayak gua nggak ngerti. Kayak nggak bakal gitu nyambung juga kayaknya. Banyak yang ngambung. Kalau itu juga nggak asik juga buat kalian ya. Jadi 900.000 itu nanti kalau udah jadi kebiasaan kita keluarin sih ya. Ya nggak berat lah gitu. Belum lagi buat kita. Nah gitu. juga kebanyakan mungkin orang banyak yang belum tahu nih mas kayaknya kan. Kalau misalnya kita ngobrolin rumah, masalah nilai ke depannya mungkin kayaknya orang-orang nggak bakal tahu. Banyak yang nggak tahu gitu. Sekarang aku tanya gini ya, investasi itu ada banyak kan? Banyak banget, ada investasi di keuangan, ada investasi emas. Ya pokoknya kayak deposito, saham dan lain-lain gitu kan. Semuanya itu pasti punya resiko untuk turun. Ya yes, betul. Pasti. Mas kadang naik tergantung harga. Sekarang aja lagi turun tuh. Lagi turun. Sekarang lagi turun kan. Saham apalagi. Iya, ampun. Kalau sahamnya digoreng-goreng. Udah aja kayak gambling sih kalau saham gitu kan. Mainnya gambling kita. Duitnya banyak baru berasa. Nah itu. Sekarang cuma satu-satunya yang harga properti itu tuh nggak bakal turun. Apalagi itu kan bisa berkali-kali lipat. Itu kalau misalnya ada fasilitas-fasilitas umum yang terinstalasi. Bener. Biasanya tuh kalau yang misalnya dekat aksesnya bagus, fasilitas umumnya banyak, biasanya kalau lebih mahal kan. Misalnya contoh gini, pas kita beli itu rumah masih belum ada jalan tol ya. Kayak rumah aku di Jakarta belum ada jalan tol. Pas aku ada jalan tol di sebelah rumah itu harganya langsung naiknya gila ya. Apalagi ini nih, misalnya kalau mau tahu perumahan aku tuh ada di deket hutan kota Cianjur tuh. Desa Babakan Karet di situ. Nah itu ada sekitar 7,5 hektar. Ya, 7,5 hektar. Yes. Aku coba buka di Cianjur. 7,5 hektar. Totalnya tuh ada sekitar 650 rumah. Deket banget sama hutan kota, masih asri. Pemandangannya, view-nya sawah segala macam. Ini harga aku jual bener-bener cuma 150 juta. Karena ketentuan pemerintah juga ya. Iya. Ketentuan pemerintah juga dan cicilannya itu akan stagnan. Bunganya juga flat, nggak akan naik, nggak akan turun. 5%. Beda sama komersil bisa 12%. Betul. 10%. Iya. Segala macam. Jadi apalagi ini di lokasi aku ini ada jalur yang baru tuh, jalur Puncak 2. Oh iya betul. Iya, nah, jalur Puncak 2 itu. Jadi dan bayangin tak kalau udah jadi. Tapi kan itu rencananya 2002 mulainya itu kan 2023 itu kan.
Ya dalam waktu dekat, nggak lama-lama amat kita nungguinnya. Itu jalan sebenarnya udah bisa dipakai. Iya, cuman memang belum mulus aja, belum mulus aja. Iya. Bagus kan. Tapi bayangin aja. Tapi sih kalau prediksi katanya sih dari pemerintahan juga kata itu 2023 udah jalan, udah bisa dipakai semuanya. Waduh, kan itu. Kalau sekarang aja nih kita buat acara CFD di sana, kita buka tempat kita buat umum. Iya. Kita adain laris, itu rame. Rame orang kesana tuh ternyata ingin nikmatin hidup lah. Iya. Nikmatin tempat tinggal nanti untuk masa tua segala macem. Kalau rumah tuh nggak bakal kemana-mana sih. Rumah nggak akan kemana-mana. Tapi sih kalau rumah nggak akan rusak, nggak akan depresiasi atau gimana enggak. Iya. Dia malah ningkat terus. Iya. Tanah makin bagus. Selalu ada perkembangan soalnya di dunia itu selalu akan ada perkembangan. Pasti. Apalagi so far kan gini, yang namanya tempat atau lahan itu kan segitu-gitu aja. Orang nambah terus nih biasanya kan. Jumlah penduduk anggap kan nambah terus, pasti itu akan semakin susah nanti kita dapat lahan paling Mas ya. Kalau misalnya kita tahan-tahan nih dari sekarang ya. Nah, tapi kita open banget juga buat itu kok yang cash. Yang cash juga bisa ya. Kalau untuk misalnya cash sendiri, misalnya itu sistemnya kayak gimana aja Mas? Apakah harus langsung semuanya cash full Mas, aku kasih tahu sekarang nih. Aku nggak ngerti lagi ya kan. Aku udah pernah nanya sama orang-orang sini ya kayak, kenapa sih ngapain di rumah? Aku pengen beli motor dulu, aku pengen beli kendaraan mobil dulu. Ya iya, karena memang kebanyakan bilang, gua kan butuh kemana-mana nih buat kerja. Biasanya gitu, makanya kenapa lebih prioritaskan kendaraan. Aku kasih dari perumahan aku sekarang. Wait. Apa nih promonya nih apa nih? Bentar, gue baru denger soalnya nih. Ada perumahan ngasih motor, gue baru denger nih soalnya. Nih. Gimana? Jadi tempat aku tuh kan namanya Ukochi Green Residence, ya kan. Di sini tuh orang-orang lihat kayak, aduh, pengen beli motor nih, tapi masih ada cicilan motor, tapi pengen beli rumah, ya kan. Tapi akhirnya ditambahin motor dulu karena cepet, harganya nggak gitu mahal. Betul. Gini deh aku kasih tahu. Beli rumah di aku nih, ya kan, udah pasti langsung dapat rumah. Jadi cuma nyicil sekali doang, nyicil rumah doang nih di awal nih. Aku kasih motornya dari Honda, apapun bisa pilih. Jadi bisa disesuaikan. Totalnya itu nanti aku kan subsidiin harga motor. Tapi masalah harganya tetap segitu Mas? Kan 150, harga rumah sama. Lo kasih motor? Sama. Enggak rugi apa Mas? Enggak, aku cuma di DP doang udah. Di DP doang. DP aku tuh biasanya DP normal reguler aku itu sekitar 7 juta. Iya. Normal, regulernya ya tanpa program itu sama ya. motor dari Honda brand new ya. Tahu lah harga paling yang paling murah aja pasti bisa 11 juta dong. Iya, biasanya. Kan? Yang paling mahal gitu. Itu bayar cuma 15 juta, dapat rumah, dapat motor. Dapat rumah, dapat apa? Gua kasih. Pertanyaan gua sekali lagi, rugi enggak lu gitu? Masanya rugi enggak gitu? Enggak serius loh kan harga tetap nih anggap 150. Insya Allah enggak. Kasih motor, ini rugi enggak nih? Orang masanya gue bilang nih yang lain enggak ada loh yang kayak gitu maksudnya kan. Ini berani. Enggak, gue beneran, gue enggak bohong. Gue di sini beneran pengen dorong kalian nih. Yuk punya rumah. Gue enggak cuma sekedar pengembang rumah, gue pengen bikin apa ya, cita-cita gue tuh ya nih, kenapa gue mau banget terjun di properti itu, cita-cita gue paling gede, ini gue build community, komunitas nih gue buat. Gue gak cuma sekedar buat rumah 20-30 rumah, tuh bertetangga bro. Iya emang, satu RT lah gitu buat kehitungnya kalau hitungannya. Kalau 20-30 satu RT lah itu ya. 250 rumah nih. Banyak banget lah istilahnya. Ya lu ya community lah maksudnya. Oke, satu orang bisa 3-4 orang. Kumpulin bisa buat turnamen bola loh. Betul juga. Iya juga ya. Iya. Lu mau ngadain 17-an tuh rame 17-an lo sama. Pasti. Satu coaching kelas ini. Sekarang gue mau bikin build community. Kalau misalnya anak muda isiin di situ lu mau apa ya? Cicilan 900.000 sama kayak lo ngekos kontrak. Iya betul. Mirip kan. Tapi lu tinggal di situ bareng-bareng. Lu ajak teman-teman lu nongkrong. Bisa nama lu tinggal di sini sebelah sama temen lu, saudara lu, semua orang tua lu taruh situ. Build community. Nanti kita bangun kehidupan, kita kembangin daerah situ. Yang mungkin belum besar ya, yang belum besar nih. Mungkin daerah sana kita bisa kembangin, depannya bakal ada pertokoan. Oke. Nah itu catatannya kalau misalnya emang mau bikin di sana, orang kan kebanyakan pertimbangan gue pokoknya beli rumah. Tapi satu, lokasinya kayak gimana? Terus di sana ada apa aja nih? Nah gitu, banyak pertanyaan orang tuh bang. Cek aja, cari aja, buka aja Instagramnya di @ukochi-green-residence. Oke. Lu bisa lihat semua di situ, konten-kontennya lengkap semua. Mau lihat lokasi,
lihat aja, kita mau terbuka, orang nggak usah tutup-tutupin. Oke. Rumah udah jadi kok. Jadi rumahnya jadi dulu baru lo lihat nih. Oke. Kayak gitu pasti. Gue pasti kalau di gue gitu. Lo jadi dulu rumah, lo lihat rumah lo gimana, akad bayar. Mana aku nih pakai one gate system. Satu di depan, pintu masuk satu. Security 24 jam. Pakai CCTV. Waduh. Gua kasih tempat free wifi. Serius? Beh. Free wifi? Tenang aja deh. Anjir. Gue kasih wifi gratis, ada pos-posnya nih. Masjid nih gue kasih gede di depan, jadi sebelum masuk nih lu lihat masjid itu biar inget sama ibadah nih. Wah, belum sholat nih. Mantap. Tempat olahraga gimana? Olahraga. Ya, olahraga gimana? Banget sama Ukochi Green Resident, mau deket lari ke sana bisa. Di dalam perumahan juga gue buatin jogging track. Ada. Taman main anak ada. 600 rumah lu nggak ada taman terbuka. Nah itu masa sih kan gitu. Tapi sebenarnya sih kalau taman bermain nggak usah ada juga. Anak kecil kan banyak nanti nggak apa-apa lah gue buatin aja. Maksudnya nggak wifi lagi sambil nungguin anak. Ya kan kalau ngomongin Ukochi ya gue bilang nggak usah ada taman juga, di sana udah banyak taman juga. Taman kota ada dekat sono ya. Di dalam depan rumah. Ya. Iya juga sih. Iya benar. Di dalam taman lebih private gitu. Jadi yang main di sana tuh emang orang-orang yang tinggal di Ukochi Green Resident gitu ya. Anak kecil kita buatin theme parknya gitu gitu ya kayak prosotan atau apalah. Kita siapin wifi. Kita tuh udah siapin beberapa titik untuk wifi. Ini promo kita sekarang itu benar-benar cuma motor. Karena kita ada 3 macam sih mas. Yang aku pengen angkat dari Ukochi Green Residence itu ada 3. Kita tuh modern living in Cianjur. Ya. Dia itu asri tapi modern. Iya. Ukochi. Konsep bagus sih, konsep mantap. Pedesaannya. Di sini kalau kita mau bilang asri doang ya lah. Banyak masih asli. Masih banyak lahan asli. Kalau kita bilang asli di Jakarta baru. Nah, iya. Pokoknya beton. Iya juga sih. Kayak kita nafas dari beton tuh, ibaratnya keras banget kan, aspal semua. Sini masih bisa ngeliat hijau-hijau lah. Masih banyak itu. Nah, aku tarik adalah sisi kota di situ. Kita siapin ada 3 macam. Yang aku ngerasa nih orang bisa nyaman tinggal di tempat aku. Yang pertama tuh modern living. Modern living tuh apa sih biasanya orang-orang? Ada 3 macam. Ada eco living, smart living, sama easy living. Gitu ya. Nah, untung gua ngerti Inggris, nggak tahu kalau yang lain. Easy living ya. Easy living tuh kita tinggal dengan mudah gitu. Iya, dengan mudah, kemudahan. Sekarang mau mudah banget, mau ngapain mudah. Makanya gua kasih motor dulu. Biar mudah. Mau kemana-mana, mau ngapain. Promo sekarang gua pasti jalanin di rumah. Dapat motor. Dan ini cuman gue siapin sih 100 rumah ya. 100 rumah sekarang nih ya, batch sekarang ya. Bentar. Udah banyak belum itu yang ngambil? Ya, makanya cepetan. Gue ini juga sebulan loh. Awas, masalahnya ntar gue takut kehabisan juga ya. Gak dapet. Gue beran langsung lu deal bayar DP gue nih. Langsung dapat motor depan muka karena kita kerjasama sama Honda Duta. Duta sini loh. Udah resmi lah istilahnya kalau kerjasamanya, bukan resmi. Lo datang ke CFD gue ada dia terus pasti. Motor-motor taruhan di situ. Nah, terus easy living ya tadi kita cerita ya. Terus ada eco living. Eco living kita udah tahu lah, hidupnya asri. Iya. Hunian asri. Dengan alam. Pemandangannya bagus, udaranya bersih. Hutan ada, sawah banyak di sana tuh. Asik bener sumpah pemandangan. Yang ketiga nih, smart living. Smart living tuh aku lihat di sini masih belum banyak di Cianjur. Pertama apa? Smart living tuh ibaratnya tuh hidup dengan pintar gitu ya. Smart gitu ya. Orang smart living itu sekarang tuh banyak kan misalnya semua tuh serba digital. Serba digital, serba online mungkin ya. Online gitu ya. Terus high tech gitu ya. Iya. Paling minim, semua orang tuh pasti butuh apa? Jaringan internet. Betul mas. Wifi. Bentar. Itu kan mau ada smart living nih. Ini sebetulnya apakah memang direncanakan khusus? Karena begini, kemarin gue sempat ngobrol juga kan sama dari DPMD gitu, Dinas Pembangunan Desa itu kan. Dan memang mereka sedang ada program sekarang 2021 itu bahwa akan ada smart village. Smart village. Jadi yang terintegrasi lah dengan secara digital keseluruhan tentang kependudukan. Ini sebetulnya Mas Hanif emang udah nyambung ke sana atau enggak nih? Enggak ada, belum kepikiran malah. Enggak ada ya? Enggak ada emang. Anjir, ini berarti langsung nih maksudnya udah ngebut duluan berarti itu ya. Maksudnya gini, kita tuh udah buatin siap infrastruktur internet. Iya. Gitu. Nah, tinggal tunggu aja ada promo-promo apa lagi selanjutnya. Mantap. Tapi seenggaknya pasti berhubungan sama 3 itu. Terus yang kedua kita adain halte juga. Jadi di sana ada halte untuk bus, untuk Grab, Gojek segala macam. Aku mau buatin tuh situ. Aku mau buat tuh kayak orang tuh datang ke sana tuh kayak
kayak another level lah. Oke. Kayak masuk kayak. Enggak, but seriously emang gue bilang kan emang beda banget maksudnya konsepnya Mas dibandingkan dengan ya anggap yang ada di sini ya. Beda banget maksudnya. Dia sebenarnya dapat ide dari mana sih? Tapi jangan nyontek kayak kompetitor ya. Gue udah ceritain ini. Nyontek kayaknya bakal ada terus yang nyontek sebetulnya. Tapi kan kualitas men. Nah itu kualitasnya dan siapa yang memulai. Sebenarnya gue gak mau nih kayak gini-gini nih bos-bos gini gue aduh. Pada jadi gue center of kayak interest gitu kayak orang ngeliatin gue center point. Gue tuh nggak bisa kena apa tension tinggi gitu nggak bisa. Asik. Tapi menurut gue tuh gue nggak hal orang baru di Jakarta. Gue juga kayak marketing juga gitu loh. Jadi gue udah biasa untuk promosiin something yang mungkin market suka gitu. Oke. Nah cuman ini beda banget. Gue unik banget Cianjur tuh unik. Unik. Ini biasanya kalau pandangan orang luar lebih menarik nih biasanya kayak gimana nih? Iya kita nggak usah bahas soal Cianjurnya. Tapi sebenarnya itu unik asli. Karena mungkin unik ini bukan karena positif atau negatif ya. Iya. Lebih ke arah kurangnya pengalaman gue tentang Cianjur. Minimnya pengetahuan gue tentang Cianjur ya. Ibaratnya gitu ya. Iya. Gue ibaratnya cukup datang dari Jakarta ke Cianjur, terus gue liatin, oh ini sama nih, gue yakin pasti laku. Karena menurut gue ini cara ini yang biasanya gue pakai dan itu laku. Iya. Sampai sini tolak bro, apaan ini gue nggak tahu. Gue udah kasih barang bagus, gue kasih barang yang seperti ini masih ada aja nolak. Oke. Masih ada aja alasan kayak, aduh mas. Ini nih mas, itu mas. Sampai ada yang bilang nggak boleh sama orang tuanya. Itu yang gila banget menurut gua. Lu bayangin, aduh nggak boleh sama orang tua aja. Bentar. Yang lu tawarin itu emang anak kecil atau emang gimana? Enggak. Jadi seumuran gue nih mau punya rumah. Iya. Dia ngobrol gitu ya. Ngobrol. Ngapain kamu punya rumah sendiri? Nanti aku sama nanti nyokap sama siapa bokap. Gila, udah gede loh. Iya. Nggak usah beli rumah, nggak boleh sama ibunya. Bilangnya gitu. Nggak boleh sama ibu. Ya harus diakui memang kadang-kadang kayak gitu mas. Kalau orang Sunda itu memang nggak boleh jauh dari orang tua biasanya. Nah, maksudnya sejauh apa sih kalau dia masih di Cianjur kan maksudnya kita punya rumah sendiri gitu loh ya. Oke lah, alhamdulillahnya kalau misalnya dia siapin rumah gitu ya. Iya. Atau apa segala macamnya. Nah, sebenarnya kenapa gue nekenin banget anak-anak muda sebelum itu buat punya rumah. Sekarang lo bayangin nih, gue tuh kesel banget sama cowok-cowok nih. Nih buat cowok-cowok ya. Bilang gini. Cewek tuh mau kalau gue punya motor ganteng yang gede gitu ya, maco, bannya tipis ya kan, anjir anak drag banget aja, mermer ya kan, tuh cewek pasti enggak bro, lu punya rumah ini rumah gue, cewek, aduh pak nggak usah izin, langsung ketemu bapak yuk, gitu. Bener lu punya rumah, karena udah dianggap mapan kan, udah siap bro, aja aduh. Gitu. Coba lu kalau misalnya lu punya rumah, itu kalau 900.000 sebulan ya, kali bagi 30 aja. Jadi 30.000 sebulan bro, ini kayak kopi-kopi kayak gini. Iya benar mas. 30. Ya kalau anggaplah kalau misalnya kita hitung lagi, kita breakdown lagi sebenarnya nggak mahal-mahal amat gitu kan. 30.000 sehari. Iya, sesuai dengan 30.000. Ya lu ngopi 15 misalnya, itu 20.000. Plus sama makan sama parkir gitu. Bisa lebih 30. Yes. Kalau misalnya masih umur 25, 26, syarat gua kan 21 ya, orang bisa cicil rumah gue ya sebenarnya. 21 ke atas sampai umur 30 mereka tuh masih biasanya tuh mencari jati diri bro. Betul. Mau kerja jadi masih apa? Masih tahu dulu kerja jadi apa, ntar kayak gimana gitu kan akhirnya. Terus apalagi masih belum nikah kan, fuckboy itu kan masih yang nggak bisa konsisten. Ini fuckboy semua nih. Bro, ntar dulu aja bro. Oke. Jadi fuckboy itu ngeluarin duit juga bro. Benar. Cewek bro. Benar mas. Mahal jadi cewek bro, maksud gua. Lu kata main nama cewek cukup sama 20.000 gitu kan. Lu DP dulu, lu nggak cicil, punya rumah, nggak usah main cewek yang lu, percaya sama gue nggak bohong punya rumah. Itu bapaknya ngejar lu sama mamanya, anaknya mah diem aja. Iya. Dia ngejarin lu pasti kayak udah punya rumah nih umur segini. Siap. Ini banget, nggak usah banyak nongkrong, nggak memperbanyak teman, nggak memperbanyak jodoh lu juga. Iya, benar. Ya lu memperbanyak aset lu, memperbaiki kehidupan lu. Gue yakin banget sih. Ya kedua bahasan gitulah ya. Jadi memang sekali lagi kita harus tekankan juga ke kawan-kawan kita khususnya yang kaum muda gitu bahwa sangat penting lah ya kalau misalnya kita harus punya sebuah rumah sekarang dan juga harus dari sekarang jangan dinanti-nanti kan intinya. Iya. Biar bisa dapat tadi lah untuk investasi kita di masa depan juga gitu kan.
Dan juga anggap sebagai satu tadi daya tarik kita untuk calon mertua nanti. Asik. Muka ganteng. Asik. Iya. Lu nggak punya motor ganteng kan? Tapi kalau misalnya seandainya lu mau adain hajatan di rumah lu bisa, bro. Iya benar-benar. Lu mau di mana sekarang, kos-kosan gitu kan? Ribet banget. Benar. Parah itu, aduh, gue juga masih bingung ya. Itu sedih banget gue bener-bener. Harus punya lu semua tuh. Benar. Tuh. Oh iya, gue balik lagi tadi Mas yang perumahan lu tadi kan. Kalau misalnya orang mau tanya-tanya, nanti misalnya biasanya bisa kapan nih mau nanyainnya? Tiap hari standby terus ya? Standby, gue handphone gue standby. Nanti kasih tauin ya. Iya. Nomornya. Kita cantumkan saja nanti ya. Siap. Tapi lu jangan macam-macam ya, nanyain cuma perumahan aja gitu. Jangan nanyain itu yang lain-lain. Siap. Atau juga mungkin bisa cek di Instagram dari Green Hook Residence saja ya Mas ya. Iya betul. Kalau untuk Martin Galleria gue di Jalan Arwinda yang mau dekat masuk ke Gadung. Pas banget Gapura Riders tuh. Iya. Ronnie Rider ya, mau ke arah Gadung itu kan. Iya. Tapi pas di pertigaannya berarti kan. Iya. Nah, jadi bisa main lurus pas kelihatan tuh. Jadi pokoknya nanti kalau misalnya kawan-kawan ada yang penasaran juga nih dengan obrolan kita hari ini dan pengen tahu ya, pengen berinvestasi juga, bisa hubungin langsung Mas Hanif atau datang nanti ke kantor pemasarannya, atau mau tahu unitnya kayak gimana, datang langsung, udah ada ya Mas ya, unitnya ya, udah siap pokoknya ya. Siap. Udah siap semua. Oke, thank you Mas Hanif, hari ini sudah ngobrol-ngobrol bareng kita, berbagi cerita ya. Ini kayaknya mesti tampil lagi nih karena menarik nih obrolannya. Mesti tampil lagi boleh, nih boleh. Gue bahas hidup boleh, Boleh, curhat-curhatan. Ini kayaknya kalau misalnya dia keseringan gue yang diganti jadi hostnya kayaknya. So, sekali lagi Mas Hanif, thank you ya untuk udah hadir di hari ini dan juga untuk kawan-kawan dan juga warga Cianjur semuanya tentunya jangan lupakan untuk menyaksikan video-video kita selanjutnya di Free Talk obrolan bebas kita tentunya masih di Cianjur Today di akun Instagram kita, Facebook, Twitter, TikTok juga dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya. Akhirnya saya Aryo Rosmananur pamit dan juga dengan Mas Hanif sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.